Kita komit untuk bagaimana bisa beraktivitas, bisa mendapatkan manfaat, tapi tetap bisa menjaga lingkungan ya di sekitar kawasan kegiatan kita. Halo kawan-kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast resmi Aginkot Resources pengelola tambang emas Martabe. Podcast ini hadir untuk menyajikan informasi terkini, inspiratif dan bermanfaat seputar dunia pertambangan, keselamatan kerja dan komitmen keberlanjutan. Untuk itu jangan lupa untuk mengikuti episode kami setiap bulan yang tayang di YouTube resmi Aginkot Resources. Bersama saya Gio Armansyah, senang sekali bisa menyapa kembali kawan-kawan Martabe semua. Nah, episode kali ini sangat istimewa ya kawan-kawan Martabe karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih kawan-kawan Martabe. Yang tahun ini mengangkat tema Ending Plastic Pollution atau hentikan polusi plastik ya. Selain itu, isu perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati juga menjadi sorotan utama dunia saat ini. Di Aginkot Resources sendiri, kami menjunjung tinggi filosofi living in harmony. Bukan sekedar slogan, tapi menjadi prinsip yang kami hidupkan dalam setiap aspek operasionalnya. Dan sudah hadir bersama kita di studio kali ini sosok penting di balik berbagai inisiatif lingkungan Aginkot Resources, Bapak Mahmud Subagya, Manager Environment PT Aginkot Resources. Halo Pak Mahmud, apa kabar Pak? Halo Mas Gio, selamat siang dan senang bertemu dengan kawan-kawan kembali di sini, bisa berinteraksi dan bisa berdiskusi lagi. Ya, kami juga senang sekali ya Pak Mahmud. Pak Mahmud bisa bergabung dengan kami di sesi sharing dan berbagai wawasan pada kali ini ya Pak Mahmud. Nah Pak Mahmud, sebelum kita masuk membahas materi kita di hari ini, Pak Mahmud mungkin boleh diceritakan secara singkat Pak, apa peran dan tanggung jawab Bapak di Aginkot Resources Pak? Baik, terima kasih Mas Gio. Jadi memang peran saya di Aginkot Resources saat ini adalah sebagai manajer lingkungan. Jadi tugas saya adalah mengkoordinasikan semua sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Aginkot Resources. Jadi pengelolaan lingkungan di Aginkot Resources itu bukan hanya melulu Departemen Lingkungan yang melakukan, tapi ini adalah part of responsibility dari semua orang. Jadi mengkoordinasikan semua departemen bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar agar kita bisa memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan good mining practice yang harus dilakukan oleh semua kegiatan pertambangan di Indonesia. Dan juga memastikan pemantauan lingkungan dilakukan sesuai dengan AMDAL kita. Karena di AMDAL kita itu ada namanya rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah ini yang kami lakukan, pemantauan lingkungan sesuai dengan AMDAL di berbagai titik yang untuk memastikan bahwasanya kegiatan pertambangan yang kita lakukan ini masih layak dan aman untuk untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu. Oke Pak Mahmud. Nah Pak Mahmud, tadi sudah dijelaskan secara singkat ya Pak ya tentang tugas dan tanggung jawab Bapak di sini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, boleh dijelaskan dulu Pak, sebenarnya di mana sih Pak lokasi tambang Aginkot Resources ini, terus luas apa, dan apakah berada di kawasan hutan lindung Pak? Siap. Jadi begini Mas Gio, jadi tambang kita ini adalah tambang yang diberikan izin dari tahun 1997 dalam bentuk kontrak karya begitu ya. Saat ini kontrak karya yang kita miliki ini seluas 130.000 hektar. Terbentang dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, kemudian Tapanuli Selatan yang saat ini Batang Toru, demikian juga ada sebagian di Mandailing Nata. Nah, namun dari 130.000 hektar ini yang saat ini kita operasikan itu berada di Batang Toru, di Tapanuli Selatan. Kita sudah membebaskan lahan sekitar 2.000 hektar dan inilah yang kemudian kita operasikan untuk tambang emas Martabe. Dan posisinya Mas Gio, 2.000 hektar yang sudah kita bebaskan ini adalah di area peruntukan lain. Jadi bukan hutan produksi, bukan hutan lindung ataupun di bentuk kegiatan yang lain begitu ya. Jadi clear kita di APL. Terus bagaimana sih Pak penerapan kebijakan keberlanjutan di Aginkot Resources ini Pak pada setiap tahapnya ya Pak ya? Mulai dari eksplorasi hingga nantinya selesai ataupun pasca tambang Pak. Ya.
Jadi kegiatan lingkungan ini Mas Gio, jadi bukan hanya parsial begitu ya, tapi ini adalah kegiatan yang secara paralel, kemudian series juga dari sisi perizinan yang sudah dimulai dari zaman kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini dari sisi perizinan lingkungan harus sudah dilingkupi dengan UKL UPL. Ada namanya usaha kelola lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan, dan ini adalah part sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan eksplorasi dan kemudian ternyata benar ada cadangannya, ya seperti Marta B saat ini kita punya cadangan, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu uji kelayakan. Nah, fase uji kelayakan ini akan dilakukan pengujian apakah layak secara ekonomi, apakah layak secara sosial, dan juga layak secara lingkungan. Nah, di layak lingkungan ini yang kemudian kita susun dalam bentuk dokumen AMDAL yang ujung-ujungnya adalah izin lingkungan. Nah, ketika kita sudah memiliki AMDAL-nya dan sudah disetujui, maka kita secara overall kegiatan bisa dilakukan. Jadi kita sudah melakukan AMDAL ini dan mendapatkan persetujuan dari tahun 2008 untuk tambang emas Martabi yang kita operasikan saat ini. Oke, berarti memang sangat komprehensif ya Pak untuk tahapan-tahapannya tadi ya Pak ya. Jadi bukan simsalabim semalam jadi begitu ya, tapi ini adalah proses yang berurut dan kemudian saling berkaitan begitu. Baik Pak. Nah, untuk operasi tambang tentu kita berdampingan dengan masyarakat dan alam ya Pak ya. Nah, di sini bagaimana Aginco Resources bisa menjaga kepatuhan dan mendapatkan social license nih Pak? Ya, ini agak unik begitu tambang emas Martabi ini Mas Gio. Dari beberapa tambang yang pernah saya datangi begitu ya. Karena tambang emas Martabi ini posisinya itu sangat dekat dengan perkampungan. Kita hanya berjarak sekitar 2 km dari perkampungan. 2 km. Betul. Ya, nah, ini yang kemudian menjadi concern kita. Karena sangat pendek begitu jaraknya, kita perlu melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan baik begitu ya. Contohnya begitu, kita melakukan kegiatan peledakan. Nah, ini benar-benar harus diatur gitu ya. Jangan sampai dari radius 2 km tadi itu sampai ada kerusakan-kerusakan di rumah penduduk. Kemudian getarannya itu juga harus diukur, dikendalikan dan sebagainya. Nanti ujungnya adalah bagaimana melakukan setting sistem peledakannya. Nah, ini kita lakukan monitoring terus begitu menggunakan blastmat. Kemudian selain itu kita juga melakukan pemantauan lingkungan yang lain. Ada udara, ada air, kemudian ada juga tanah begitu ya. Termasuk nanti biota air. Jadi hewan-hewan yang ada di air sungai dan sebagainya kita juga lakukan pemantauan. Untuk kualitas air kita memang refer kepada Kepmen 202 tahun 2004 maaf. Jadi baku mutu yang diaju untuk kegiatan pertambangan emas dan tembaga. Ini kita pastikan di semua outlet kita harus memenuhi baku mutu tersebut. Kualitas udara juga seperti itu, ada udara emisi. Udara emisi ini adalah udara yang kualitas udara yang diambil langsung dari cerobong-cerobong generator. Kita ukur setiap 6 bulan. Kemudian kualitas udara ambient, ini kualitas udara yang kita ukur di perbatasan antara kegiatan operasional kita dengan masyarakat. Untuk memastikan bahwasanya masyarakat secara kualitas udara tidak terganggu oleh aktivitas kita. Kita lakukan setiap 6 bulan. Jadi ada beberapa titik untuk titik pemantauannya. Nah, kita juga dengan biota air kita lakukan setiap 6 bulan. Baik di Sungai Batang Toru maupun di sungai-sungai di sekitarnya kegiatan PT Aginco Resources. Jadi secara komprehensif pengelolaan lingkungan kita lakukan bersama-sama dengan departemen yang lain. Kemudian untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik, kami melakukan kegiatan pemantauan lingkungan dengan segala parameternya untuk kemudian sebagai evidence begitu ya. Data bagi kita untuk evidence bahwasanya kegiatan kita dalam melakukan kegiatan pertambangan ini dilakukan dengan bertanggung jawab. Mungkin demikian gambaran kurang lebihnya, Mas Gio. Iya, jadi kita memang benar-benar patuh ya Pak ya untuk mendapatkan social license tadi, kita jaga lingkungan. Ini penting karena apa? Tanpa social license kita tidak bisa beroperasi, Mas Gio. Benar. Jadi untuk menjaga saling percaya
antara kita dengan masyarakat ya bahasanya tidak ada dusta di antara kita begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, jadi benar-benar kita lakukan. Kalaupun kemudian diperlukan perbaikan, kita lakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. Demikian Mas Gio. Yang pasti tidak menimbulkan dampak yang merugikan lah Betul. bagi sekitar ya Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana sebenarnya bentuk komitmen Aginkot Resources ini dalam menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Pak? Ya. Jadi terkait dengan komitmen ini jelas direction dari manajemen PT Aginkot Resources dalam hal ini dari Pak Mulyadi Sutio jelas arahannya dalam kebijakan yang telah dimiliki oleh PT Aginkot Resources. Kita memiliki kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan baik untuk energi, kemudian untuk sistem manajemen lingkungan dan juga untuk keanekaragaman hayati. Jadi ini menjadi 3 isu pokok yang kemudian menjadi concern kami di Departemen Enviro untuk kemudian melakukan pengelolaan dengan baik begitu. Nah, komitmen ini kemudian didorong juga dengan budgeting dan sebagainya Mas Gio. Jadi alhamdulillah manajemen kita ini benar-benar berkomitmen begitu ya. Kami di Departemen Enviro benar-benar disupport untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan kegiatan-kegiatan operasional yang mungkin bukan hanya taat Mas Gio. Jadi kita sudah mulai masuk ke arah beyond. Jadi beyond compliance gitu. Untuk kemudian nursery kita sudah bangun dengan lebih baik saat ini. Kita punya kapasitas 6.000 batang per bulan. Kita juga sudah akan melakukan produksi mycorrhiza. Jadi ini adalah jenis fungi begitu ya yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman. Harapannya nanti kemudian direklamasi kita menjadi lebih baik, di pasca tambangnya kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian kita juga melakukan pemantauan fauna yang ini mungkin agak spesifik begitu ya Mas Gio ya. Agak sedikit berbeda dengan beberapa tambang yang lain. Karena di kita ini mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Baik dari sisi floranya maupun faunanya. Mas Gio bisa jalan-jalan nanti ke camp, masih akan bisa ketemu dengan fauna yang beraneka ragam begitu ya, yang kemudian masih berinteraksi meskipun tidak langsung di tempat-tempat yang seperti biasa saja dengan keberadaan kita begitu ya. Tapi memang ini menjadi komitmen bersama manajemen kemudian juga karyawan semuanya yang yang diwujudkan dalam bentuk DPKB Mas Gio. Jadi memang di PT Aginkot Resources untuk fauna kita benar-benar lindungi, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Dan kami komit dan kami strict begitu ya. Kalau kemudian ada yang melakukan hal seperti itu 1 kali 24 jam maka akan diberikan tiket pulang Mas Gio. Jadi itulah bentuk komitmen kami menjaga agar lingkungan yang ada di sekitar kegiatan pertambangan ini kita pertahankan agar tetap bisa berfungsi sebagaimana sebelumnya begitu Mas Gio. Intinya bisa hidup berdampingan begitu ya Pak ya dengan alam. Baik, luar biasa sekali. Sangat inspiratif ya kawan-kawan Marta B. Nah, setelah ini kita akan bahas tentunya lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya komitmen Aginkot Resources diimplementasikan dalam pengelolaan air, udara, dan limbah. So, jangan kemana-mana, tetap di Podata B. Ya Pak Mahmud, tadi kita sudah membahas ya komitmen dan kebijakan Aginkot Resources dalam mengelola lingkungan hidup dan menjaga keanekaragaman hayati. Nah, sekarang mari kita melihat implementasinya nih Pak, bagaimana kenyataan lapangan ya Pak ya. Salah satu yang paling krusial adalah pengelolaan air sisa proses ini Pak Mahmud. Bagaimana kita dapat memastikan pengelolaan air ini agar tidak mencemari lingkungan khususnya Sungai Batang Toru, Pak? Siap. Ya, ini Mas Gio, ini menjadi sesuatu yang krusial bagi kami begitu ya, apalagi untuk PT Aginkot Resources. Apalagi saat ini, ya mungkin rekan-rekan semua tahu begitu ya, kegiatan pertambangan baru disorot begitu ya di semua lini, di semua perusahaan. Kemudian perusahaan tambang itu selalu merusak, kemudian di mana-mana dan sebagainya. Ini juga menjadi PR di kita juga Mas Gio. Bagaimana kita melakukan kegiatan operasional dengan aman. Jadi masyarakat juga punya
punya benchmark bagaimana sih kegiatan pertambangan itu yang baik dan benar begitu ya. Nah ini salah satu contoh yang kita lakukan di pengelolaan air begitu Mas Gio. Kita mendapatkan izin untuk kemudian mengalirkan air limbah ke Sungai Batang Toru dari tahun 2012 begitu Mas Gio ya. Kita harus menaati baku mutunya sesuai dengan Kepmen 202 tahun 2004 begitu. Nah, ini kita selalu concern bagaimana kita memastikan kualitas air yang kita alirkan ke Sungai Batang Toru itu memenuhi baku mutu. Nanti kalau Mas Gio jalan-jalan ke Sungai Batang Toru, kemudian nanti bisa melihat juga dari air yang kita alirkan ke Sungai Batang Toru memang kita lebih jernih Mas Gio. Kita lebih jernih. Jadi kalau kemudian rata-rata kita alirkan ke Sungai Batang Toru itu kualitas airnya turbidity-nya itu sekitar 20 NTU gitu ya atau 220 mg per liter begitu. Padahal memang secara existing Sungai Batang Toru lebih dari itu sudah. Jadi bagaimana kita memastikan ya semua kegiatan semua air yang dari kegiatan pertambangan terutama dari kegiatan processing plant, kemudian tailing dan sebagainya ini diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke perairan umum. Kita punya beberapa sedimen pond, kemudian ujung akhirnya ada di instalasi pengelolaan air limbah. Di sini kita lakukan pengelolaan air sampai dengan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, apakah ini kita cuma di IPA saja? Tidak Mas Gio. Jadi di awal kegiatan dari pabrik pun itu sudah dilakukan kegiatan pengelolaan untuk kualitas airnya. Jadi kita memang secara praktis dalam proses pengolahan menggunakan carbon index ditambahkan cyanida. Catatan penting kita tidak menggunakan merkuri dalam proses kita ya. Jadi kita hanya menggunakan cyanida, tetapi cyanida ini sebelum kemudian dengan tailing dialirkan ke bendungan itu sudah detoksifikasi. Pertama kita menggunakan sodium metabisulfit dan kita pastikan yang kita alirkan ke tailing ini adalah konsentrasinya untuk cyanide WAD-nya di bawah 0,5 ppm. Nah, di sini dia akan di bendungan akan mendapatkan sinar matahari, kemudian dia akan bertambah kemudian terekstraksi begitu ya. Kemudian baru kalau kemudian berlebih airnya dialirkan ke IPAL untuk diolah lagi. Nah, di IPAL pun kemudian ini masih diolah lagi Mas Gio. Ada penambahan kapur, ada penambahan merkuri presipitan, kemudian ada penambahan zat-zat yang lain untuk kemudian memastikan kualitas air kita bisa memenuhi baku mutu. Nah, kalau di di peraturan perundangan nih, ini memang kewajiban perusahaan tambang ini melakukan pemantauan hanya 1 kali 1 bulan Mas Gio. Seharusnya sesuai undang-undang ya. Pak. Tapi we do more than that gitu ya. Jadi kita harian kita mengambil sampel untuk dianalisis kemudian di laboratorium eksternal. Di internal kita sendiri bagaimana kita bisa yakin air itu bagus? Karena setiap 2 jam dilakukan pemantauan dan pengambilan sampel untuk memastikan kualitas airnya memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Jadi saya yakin dengan apa yang kita lakukan ini gitu ya, dengan semua air yang kemudian sudah kita olah dan kita alirkan, tingkat keamanannya sangat-sangat aman Mas Gio. Dari kita maksimal dialirkan itu sesuai dengan izin yang kita punya hanya 1 meter kubik per detik. Badan air penerimanya itu Sungai Batang Toru paling kering itu di 50 meter kubik per detik. Paling basah di 400 meter kubik per detik. Dengan perbandingan sudah sesuai baku mutu hanya volumenya 1 meter kubik, ketemu dengan yang 50 kali volumenya lebih besar atau 400 kali lebih besar, bisa dibayangkan tingkat keamanannya Mas Gio ya. Itu dari sisi air. Itu ngolahnya. Nah, bagaimana kami juga bisa pasti, karena kan ini yang perlu dijaga adalah perasaan apa yang kita lakukan harus sama dengan apa yang diketahui oleh masyarakat. Nah, ini mungkin juga satu-satunya yang ada di pertambangan di Indonesia begitu ya. Pengambilan sampel yang melibatkan masyarakat sekitar tambang. Langsung dilibatkan ya Pak ya. Setiap bulan itu kita libatkan 15 perwakilan dari DAV, Direct Impacted Village-nya. Kemudian dengan rekan-rekan dari kabupaten, pemerintah daerah dan juga provinsi. Mengambil air bareng-bareng begitu ya. Kemudian kita bawa bareng-bareng ke laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi. Nanti hasilnya di 3 bulan berikutnya akan dibuka bareng-bareng juga Mas Gio. Inilah cara bagaimana kita menjembatani
rasa saling percaya di antara PT Aginkot Resources dengan masyarakat sekitar di sekitar tambang kita begitu. Itulah salah satu bentuk pengelolaan air di kita, Mas Gio. Kalau di udara ya sama, kita pastikan kita sudah petakan begitu ya Mas Gio. Di kita itu ada beberapa puluh generator. Jadi kita sudah pastikan mana yang kemudian wajib pantau setiap tahun, setiap 6 bulan, setiap 3 tahun begitu ya. Ini yang kemudian kita lakukan pemantauan dan alhamdulillah sampai dengan saat ini semua masih memenuhi baku mutu begitu ya. Saya sangat appreciate sekali dengan rekan-rekan maintenance gitu ya. Karena untuk merawat generator ini teman-teman sangat sangat concern begitu. Ada yang namanya preventive maintenance. Jadi sebelum waktunya jatuh tempo bahasanya kalau tagihan ya, itu sudah dilakukan perawatan terlebih dahulu sehingga kualitas udara emisinya ini tetap terjaga. Nah, kalau kemudian untuk debu dan sebagainya, memang kita teman-teman operation rutin melakukan penyiraman jalan di sepanjang jalan akses di jalan hauling kita begitu ya, agar kemudian debunya menjadi semakin minimal. Itu Mas Gio sedikit terkait dengan air dan udara. Nah, sekarang bagaimana dengan limbah? Nah, limbah ini apalagi tambang emas kita, Bapak dan rekan-rekan semuanya, ini sangat krusial begitu ya. Tambang emas menghasilkan limbah tailing. Nah, ini secara statusnya adalah limbah B3, limbah bahan beracun dan berbahaya. Tapi diperbolehkan untuk kemudian kita kelola dengan baik. Bagaimana kita kelola? Saat ini kita mempunyai namanya tailing storage facility. Jadi sebuah bendungan yang kemudian menempatkan sebagai tempat tailingnya, bentuknya slari begitu, yang menampung tailing yang semua kita hasilkan. Jadi tidak benar kalau kemudian ada kekhawatiran nanti perairan di bawahnya kegiatan pertambangan Batang Toru sungainya akan penuh dengan tailing. Tidak, karena semua tailing yang kita hasilkan sampai dengan sekarang itu kita simpan di bendungan tailing. Bendungan tailing ini mempunyai konstruksi yang benar-benar dijaga karena ini critical point bagi PT Aginkot Resources dan ini mendapatkan approval dari Badan Keselamatan Bendung. Diawasi langsung oleh Badan Keselamatan Bendung. Jadi setiap tahun mereka akan datang melakukan evaluasi dan kita juga melakukan pemantauan di badan bendungan ini 1x24 jam Mas Gio. Setiap gerakan itu terpetakan. Nah, ini yang ini yang kemudian menjadi concern di kita begitu ya. Bagaimana kita mengelola limbah. Dan ke depan kita juga terkait dengan perkembangan teknologi karena dulu memang pengelolaan limbah tailing ini metodenya hanya slari seperti itu. Tapi sekarang ada metode perkembangan yang baru lagi, filter tailing, bagaimana kemudian tailing itu bentuknya tidak lumpur lagi tapi bisa di-press, bisa dipadatkan menjadi cake sehingga lebih stabil. Nah, ini kita sedang menuju ke arah sistem pengelolaan limbah tailing menjadi cake seperti itu. Ya, semoga dalam beberapa tahun terakhir ini nanti kita akan bisa publish begitu ya bagaimana progres yang kita lakukan. Itu dari limbah tailingnya. Tetapi sebenarnya kita juga menghasilkan limbah-limbah yang lain. Volumenya memang tidak terlalu besar tapi ini menjadi krusial. Limbah B3 yang lain. Di Aginkot kita bisa petakan ada 29 jenis limbah B3. 29? Iya. Okay. Dari yang sebatas lampu TL bekas, oli bekas. Ini limbah B3 Mas Gio ya. Batu baterai bekas, entah itu alkalin, entah itu A2, A3, itu limbah B3. Secara legal formalnya itu B3. Mungkin kalau kita di perkampungan, di rumah kita begitu ya, ya itu cuma dibuang sembarangan begitu ya. Tapi ini kami sebagai industri, kami buang sebiji 2 biji aja disalahkan begitu. Kami strike untuk itu. Jadi kita punya fasilitas pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pada akhirnya nanti kami akan kirimkan ke PPLI. Tempat pengolah limbah B3 yang punya lisensi resmi dari pemerintah. Ini concern kita Mas. Tapi tidak selamanya limbah B3 ini berbahaya karena kita juga bisa memanfaatkannya. Ini teknologi baru mungkin bukan baru sih. Di tambang yang lain mungkin sudah banyak. Tapi di Aginkot kita implementasikan 2 tahun terakhir begitu. Limbah oli bekas banyak Mas Gio di kita.
bisa 1 bulan itu bisa sekitar 10 meter kubik begitu ya. Ini sekarang kita bisa manfaatkan kembali, kita punya waste oil processing facilities gitu. Oli bekas ini kita bisa manfaatkan sebagai pengganti bahan bakar yang digunakan untuk proses peledakan. Jadi saat ini 85% dari oli bekas yang sudah kita punya itu tidak kita kirim ke pengolah atau pemanfaat limbah B3, tapi kita gunakan kembali. Jadi kalau bahasanya persampahan itu adalah recycle gitu ya Mas. Kita recycle kemudian kita reuse kembali untuk proses kegiatan peledakan yang kita lakukan. Itu Mas Gio untuk yang limbah B3 dan limbah-limbah yang krusial gitu ya. Tapi ya Mas Gio tahu kita punya camp juga. Ada 500 kita punya 3.500 karyawan. 3.500 karyawan. Semuanya makan siang Mas Gio. Benar dong Pak. Kemudian 500 orang tinggal di camp. Ya, ini ada banyak sampah-sampah yang dihasilkan. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya namanya waste sortation facilities begitu Mas Gio. Jadi semua sampah yang kita hasilkan domestik padat ya, ini kita kirim ke fasilitas ini. Jadi saat ini kita bisa mempunyai profil detail jenis sampah-sampah yang kita hasilkan. Rata-rata kita produksi satu hari sekitar 500 sampai 1.500 kilo Mas. Setiap hari ya Pak? Setiap hari. Dan rata-rata dari semua itu sekitar 60 sampai 70% kita bisa pilah untuk menjadi sampah ekonomis. Nah ini yang kemudian kita sirkulasikan kepada bank-bank sampah di sekitar Batang Toru nanti sekarang dan nantinya. Kemudian masih ada sampah-sampah kayu itu yang kemudian juga dimanfaatkan oleh rekan-rekan kontraktor lokal. Yang kemudian harapannya ini menjadi perputaran ekonomi, menjadi sirkular ekonomi. Ada beberapa yang kemudian produknya kemudian kita absorb kembali. Nah, inilah bagaimana kita kelola Mas Gio terkait dengan udara, terkait dengan air dan juga dengan limbah ataupun sampah yang kita hasilkan. Kita terus berproses Mas Gio, masih ada banyak hal-hal yang possible untuk kita lakukan perbaikan, kita lakukan inovasi-inovasi perbaikan agar harapannya ya tadi kalau sampah domestik kalau saat ini kita masih bermain di angka 60-70%, harapannya sesuai dengan arahan Astra Group begitu ya, kita bisa sampai di angka 90% dari total sampah padat bisa kemudian kita manfaatkan kembali. Itu Mas Gio. Iya. Sudah sangat komprehensif tadi ya Pak ya, dari polusi air, polusi udara hingga limbahnya tadi digunakan kembali untuk operasional di PT Air Aginco Resources ya Pak ya. Luar biasa. Nah tadi sempat disinggung juga nih Pak terkait dengan teknologi ya Pak ya. Ini berkaitan dengan situ. Bagaimana Aginco Resources berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan bertransisi ke sumber-sumber energi yang rendah karbon ya Pak di wilayah operasional kita. Ya. Ini menjadi hot topic begitu ya di bidang pengelolaan lingkungan, apalagi ini terkait dengan emisi karbon begitu ya. Tambang dengan semua alat beratnya begitu kita berkontribusi begitu ya terkait dengan berapa jumlah karbon maupun metan yang kemudian kita rilis ke udara. Nah, ini juga menjadi concern kita dari beberapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi banyak hal yang telah dilakukan oleh PT Aginco Resources untuk kemudian mengurangi tingkat emisinya. Yang pertama awal dulu kita melakukan kegiatan operasional kita mempunyai 32 genset Pak. 32 genset. Iya, 32 genset dengan pembangkitan sekitar 32 megawatt. Which is penggunaan bahan bakarnya bisa sampai jutaan liter per tahun. Iya, besar sekali. Ini jadi ya kalau kemudian kita konversikan ke gas metan, ke CO, ton CO dan sebagainya ini akan menjadi sangat tinggi. Kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi alhamdulillah per 2019 sebenarnya kita sudah membangun jaringan transmisi dari jaringan transmisi tegangan tinggi Sumatera Utara ke pabrik kita dan di tahun 2019 hal itu sudah bisa terrealisasi. Dari PLN sudah kemudian bisa mengalirkan listriknya ke PT Aginco Resources sehingga 32 genset tadi sudah berubah Pak. Jadi tidak ada lagi pembangkitan listrik menggunakan generator dengan kapasitas 32 megawatt tadi. Berarti kita sudah secara emisi kita sudah sangat-sangat mengurangi emisi CO yang ada di sekitaran Batang Toru begitu ya. Karena kalau kemudian dengan gas itu 3 juta liter Mas yang terbakar.
Kemudian kita juga support dengan programnya pemerintah untuk bahan bakar diesel. Jadi pemerintah menginginkan semua perusahaan tambang kemudian menggunakan bahan bakar B40. Yang artinya dari bahan bakar diesel ini 40% dari diesel ini adalah campuran dari bahan nabati. Dalam hal ini minyak sawit. Nah, kita sudah menggunakan bahan bakar B40 ini. Jadi secara penggunaan solar yang tidak terbarukan kita menjadi juga sangat berkurang. Nah, di sisi yang lain terkait dengan emisi ini kita juga berimprovisasi begitu ya dengan support dari Astra. Kemudian kita sekarang sudah memasang panel surya di semua fasilitas yang telah kita yang ada di Set Martabe. Nanti kalau Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa berkunjung ke Martabe akan lihat semua bangunan, atap bangunan itu mostly ada panel suryanya. Ada panel surya. Ya, dan kita sudah berhasil melakukan pembangkitan sekitar 2,1 megawatt peak. Lumayan besar, Mas. Cukup besar, Lumayan besar untuk sekelas pertambangan ya. Jadi kita sudah sukses untuk melakukan hal tersebut. Jadi itulah beberapa bentuk dari kegiatan yang kita lakukan, pengelolaan lingkungan yang dilakukan untuk upaya kita mengurangi emisi karbon begitu. Di sisi yang lain kita coba percepat begitu kegiatan-kegiatan reklamasi, dan juga reklamasi di Aginkot ini bukan hanya reklamasi di area operasional begitu, tapi kita juga perkaya untuk area-area yang memang sudah kita bebaskan lahannya tapi tidak dilakukan pembukaan lahan karena sebagai buffer area saja. Ini kita perkaya dengan jenis-jenis tanaman lokal. Harapannya dengan bertambahnya jumlah tanaman ini akan meningkatkan serapan karbon, serapan tanaman terhadap karbon yang ada di udara begitu Mas Sogio. Mungkin ya itu sedikit gambaran Mas Gio bagaimana kita melakukan pengelolaan udara yang ada di tempat kita. Iya, pokoknya kita tetap concern untuk selalu update teknologi terbaru gitu ya Pak ya. Kita coba catch up dengan teknologi terbaru selama teknologi itu memberikan manfaat yang baik dan secara economical itu bisa dilakukan. Baik Pak Mahmud, tadi sudah sempat bahas ya Pak soal dari 32 genset tadi hingga sampai tidak menggunakan sama sekali ya nih. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Aginkot Resources bisa menggunakan energi terbarukan dari PLN tadi Pak? Ada lanjutannya Pak. Nah, memang Mas kita kan sudah mendapatkan suplai dari PLN sebagai consumer premium lah bagi mereka gitu, karena memang konsumsi kita listrik PLN ini sangat tinggi sekali. Dan memang saat ini PLN ini kan sedang agresif sekali Mas Gio. Jadi ada banyak pembangkit listrik. Kalau dulu memang backbone-nya adalah pembangkit listrik tenaga batubara, PLTU lah ya, pembangkit listrik tenaga uap yang dihasilkan dari pembakaran batubara begitu. Memang saat ini masih ada, tapi PLN juga sudah mendapatkan suplai energi listrik dari beberapa vendor-vendor yang lain, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalau di kita ya dekat-dekat kita ada Sarula begitu ya. Geothermal. Betul, geothermal. Kemudian nanti ada di sekitar Mandeling Nata juga ada begitu ya, yang sedang dalam proses juga. Nah, ini kita pastikan kita kita bekerja sama dengan PLN untuk kemudian bisa mengalirkan listriknya ke kita, dan harapannya yang dialirkan ke kita ini adalah listrik dari kegiatan pembangkitan yang renewable. Jadi yang seperti dari Sarula itu begitu ya, atau dari pembangkit listrik tenaga air yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian kita pastikan dalam bentuk REC. Jadi PLN ini mempunyai sertifikat namanya Renewable Energy Certificate. Jadi PLN punya kapasitas sekian megawatt dari energi terbarukan yang kemudian nanti dia akan bagi kepada siapa saja. Nah, inilah yang kemudian kita juga bekerja sama dengan PLN untuk listrik yang dibagi ke Aginkot itu yang renewable dong. Nah, ini bahasanya nih kita terbarukan begitu. Nah, kita menggunakan REC itulah salah satu mekanisme yang kita punya, karena memang kebutuhan energi kita sangat luar biasa untuk proses kegiatan di pabrik pengolahan kita. Mungkin itu Mas Gio tambahannya. Iya, jadi itu dia kawan-kawan Martabe tadi sudah dipaparkan ya oleh Pak Mahmud terkait dengan pengelolaan limbah dan jenis-jenisnya tadi ya Pak Mahmud. Ada inovasi maggot, ekoenzim dan kompos, ini tentunya sangat menarik ya Pak.
Ini bukti bahwa limbah bisa menjadi hal yang bermanfaat jika dikelola dengan benar. Baik. Ya, Pak Mahmud tadi sempat singgung juga ya terkait dengan sirkular ekonomi ini, Pak. Ini saya tertarik mau tanya untuk pihak-pihak yang terlibat, apakah ada masyarakat sekitar yang dilibatkan, Pak? Ya, jadi kita melakukan beberapa kerjasama begitu dengan teman-teman di lokal kita. Baik lokal ini di sekitaran Batang Toru, kemudian sekitaran Tapanuli Selatan dan juga sekitaran Medan begitu. Kita beberapa sampah yang tadi sudah kita pilah itu ada beberapa jenis. Kalau kemudian kayu dimanfaatkan oleh teman-teman lokal, kemudian sampah domestik itu juga padat domestik yang masih mempunyai nilai ekonomi juga begitu dimanfaatkan oleh teman-teman lokal. Nah untuk sampah jumbo bag ini kita kirimkan ke rekan kita. Saat ini kita bekerja sama dengan Artajaya yang ada di Medan begitu ya. Jadi memang kita membuka kesempatan ya kepada semua pihak yang berkomitmen dalam pengelolaan sampah begitu. Karena sampah yang kita sampaikan ini ya kita tidak meminta imbalan ekonominya. Kami berikan sebagai bentuk donasi sampah untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut dengan harapannya itu adalah bentuk dorongan kita bagaimana para kelompok pemanfaat sampah, kemudian bank sampah dan sebagainya tetap bisa melakukan aktivitasnya. Karena memang agak sedikit berbeda Mas Gio. Kalau mungkin di Jawa begitu ya, pengelolaan sampah itu bisa dibilang secara ekonomis bisa dilakukan karena apa? Dari pengumpul ke pemanfaat itu relatif dekat. Nah kita di Tapanuli Selatan Mas Gio, industrinya ada di Medan, which is selama perjalanannya aja kita menggunakan mobil bisa 12 jam. Nah ini perlu nilai ekonomi tertentu untuk membawa barang kita sama kita kalau kemudian mau akan dimanfaatkan oleh industri di Medan. Nah ini faktor ekonomi ini yang kemudian menjadi krusial bagaimana kita bisa mensupport agar teman-teman di rekan-rekan pemanfaat sampah ini tetap bisa bertumbuh dan bisa berkembang. Begitu Mas Gio. Berarti memang dilibatkan ya Pak ya masyarakat, dimaksimalkan lah gitu ya Pak ya, dengan keadaan yang tadi Pak Mahmud sampaikan. Nah selanjutnya nih Pak Mahmud, saya mau bahas terkait inovasi maggot, ekoenzim dan kompos. Ini tentunya sangat menarik ya Pak ya. Nah, ini bukti bahwa limbah yang tadi Pak Mahmud bahas bisa menjadi hal yang bermanfaat jika dikelola dengan benar ya Pak ya. Nah, ya kawan-kawan Martabe, di segmen berikutnya kita akan berbincang kembali tentunya masih bersama Pak Mahmud mengenai upaya Agincode Resources dalam memulihkan kembali lahan dan melindungi satwa langka. So, jangan kemana-mana, tetap di Podatabe. Baik Pak Mahmud, kita lanjut ya Pak. Kita lanjut. Oke, Mas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kerap kali muncul ini Pak Mahmud bagi para pekerja di tambang ya Pak. Nah, apa yang terjadi pada lahan setelah tambang selesai atau pasca tambang itu Pak? Ya, ini juga menjadi banyak pertanyaan di masyarakat sekitar juga begitu ya. Nanti Agincode kalau sudah selesai masa produksinya, Martabe itu akan jadi seperti apa gitu. Ini apakah kemudian nanti kita tinggalkan begitu saja begitu ya atau bagaimana. Jadi ini perlu menjadi sebuah informasi bagi semuanya. Jadi PT Agincode Resources sudah menyiapkan begitu Mas skenario bagaimana kita melakukan kegiatan penutupan tambang. Kita sudah 2 kali revisi terkait dengan skenario ini dan ini masih akan terus berproses begitu ya. Karena nanti batasnya adalah 3 tahun sebelum masa produksi berhenti. Which is kalau kemudian dengan estimated cadangan sumber daya yang kita punya, kita akan sampai dengan sekarang ya Mas ya, itu kita akan selesai di sekitar 2033. Jadi selambatnya nanti di 2019 kita sudah harus punya final plan. Nah, tapi sepanjang kegiatan dari awal sampai dengan di proses penutupan tambang itu kita sebenarnya sudah
mencadangkan Mas gitu ya. Cadangan namanya jaminan penutupan tambang. Ada jaminannya. Ada jaminannya. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau kemudian PT Aginkot Resources itu nanti kalau kemudian sudah selesai ditinggal begitu saja. Kita masih punya jaminan yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk kemudian bisa untuk melakukan kegiatan penutupan tambang. Which is kalau perhitungan kita di angka 29 juta dolar, saat ini kita sudah cadangkan di angka 24 juta dolar dijaminankan ke pemerintah begitu ya. Tapi apakah kemudian dengan jaminan itu menghilangkan tanggung jawab kita? Tentu tidak. Karena kita adalah perusahaan korporasi dan bagi perusahaan korporasi image itu penting. Ini yang kemudian kita jaga begitu ya. Brand itu penting, itu yang kita jaga sehingga kita akan tetap melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan sampai dengan penutupan tambang dengan baik. Karena kalau kita menutup tambang Marta B ini dengan baik, maka kita akan punya privilege ketika kita mengajukan kegiatan penambangan di tempat yang lain. Iya. Kalau kemudian di sini aja kita amburadul, masa mau mengajukan di tempat lain ya pasti nggak dipercaya kan Mas Gio. Itu menjadi sebuah faktor krusial di kita begitu Mas Gio. Iya, tadi sudah ada jaminan di pemerintahnya Pak. Betul. Untuk kegiatan seperti penghijauan kembali atau itu gimana Pak? Jadi ya penutupan tambang itu memang nanti dilakukan pada saat sesudah semuanya selesai Mas Gio. Tapi selama kegiatan operasional itu boleh dicicil. Nah, jadi kita sudah mulai melakukan kegiatan reboisasi lahan. Sebenarnya ini juga part of main closure, bagian dari bagian penutupan tambang, tapi yang dilakukan pada saat kegiatan operasional pertambangan. Hingga saat ini kita sudah melakukan kegiatan reklamasi, Mas Gio, rehabilitasi lahan, baik di area operasional di kita maupun di kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan eksplorasi. Saat ini kurang lebih kita di angka 40-an hektar. 40 hektar. Iya, sampai dengan sekarang. Kenapa kecil? Ya, karena bukaan lahan kita itu di angka 650 saat ini. Karena memang itulah lahan yang tersedia. Karena semuanya pembukaan lahan yang ada semuanya masih digunakan untuk proses kegiatan penambangan. Nah, ketika nanti ada satu area yang sudah benar-benar disampaikan oleh rekan-rekan mining final, tidak akan dimanfaatkan kembali atau tidak akan digunakan untuk kegiatan pertambangan lagi, maka dengan segera kami akan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan. Kita punya nursery yang bisa mensuplai untuk kemudian benih-benih tanamannya. Kemudian kita juga punya peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi lahan tersebut. Jadi ini adalah part kegiatan rehabilitasi yang dilakukan pada saat operasional tambang Mas. Sambil nanti nunggu di pasca tambangnya begitu. Jadi tidak serta-merta 100% nanti akan kita lakukan setelah 2033 ya Mas ya di akhirnya, tapi kita sudah parsial kita juga lakukan di depan begitu Mas. Sudah dicicil ya betul, Pak ya tadi. Betul. Direboisasi dan direvegetasi ya Pak ya. Betul. Nah, untuk tanamannya sendiri nih Pak Mahmud. Tanaman apa saja sih sebenarnya yang kita gunakan untuk revegetasi tadi Pak? Ini yang juga mungkin agak sedikit berbeda dengan rekan-rekan di yang lain Mas Gio. Jadi karena konsep kita living in harmony ya. Jadi konsep kita bagaimana mengembalikan area bekas pertambangan kita nanti mendekati kegiatan mendekati fungsi sebelumnya. Which is 2 km dari tempat kita itu kan ada hutan lindung. Nah, kita bersama manajemen kemudian menyampaikan decision begitu ya, bagaimana kita akan menjadi buffer area dari area hutan lindung itu. Sehingga pilihan tanaman-tanaman yang kita produksi itu juga tanaman-tanaman lokal yang kemudian bisa membantu untuk kembalinya ekosistem di sekitar kita. Jadi yang kita produksi adalah tanaman-tanaman pakan fauna yang hidup di sekitar kita Mas Gio. Ada beberapa tanaman yang lain begitu ya, tapi tanaman kayu begitu ya, tapi lokal juga. Tapi memang step kita dalam melakukan kegiatan reklamasi itu ada 3 step Mas Gio. Pertama kita perbaiki kualitas tanahnya dulu. Nah di proses kegiatan pengembalian kualitas tanah ini kita menggunakan tanaman kacang-kacangan. Iya, jadi untuk meningkatkan nitrogen di tanahnya, kemudian ada sedikit tutupan tajuk juga di tanahnya begitu ya, sehingga harapannya mikroba kembali. Mikroba. Ya.
Kemudian berikutnya kita tanam dengan tanaman pionir. Tanaman yang bandel Mas Gio. Jadi di awal-awal ini kan kualitas tanahnya tidak terlalu baik. Diperlukan tanaman yang strong gitu ya, yang bandel, yang kemudian bisa hidup dalam kondisi apapun. Kita saat ini menggunakan 2 jenis tanaman pionir. Yang pertama sengon. Ya, yang berikutnya adalah waru. Ya, waru ini untuk area-area yang kemudian konsentrasi airnya cukup tinggi. Dia lebih bandel daripada sengon. Nah, tetapi ini adalah tanaman pionir yang harapannya dia cepat tumbuh, kemudian dia cepat memberikan penutupan tajuk begitu ya. Jadi kondisi lingkungan di bawahnya jadi lebih teduh. Kemudian mikroba bisa berkembang biak. Nah, ini yang kemudian setelahnya 1 tahun berikutnya kita tanam dengan tanaman lokal. Jadi bertahap suksesinya. Jadi tanaman pionirnya tinggi dulu, diikuti oleh tanaman lokalnya. Nanti pada satu titik tanaman pionirnya ini akan mati, akan digantikan oleh tanaman-tanaman lokalnya. Jadi itulah tahapan yang kita lakukan dalam proses kegiatan reklamasi. Dan saat ini kita sedang berusaha untuk kemudian bisa menghasilkan tanaman reklamasi yang sehat, kemudian pertumbuhannya juga menjadi cukup cepat begitu. Saat ini kita sedang bekerja sama dengan rekan-rekan IPB. Jadi kita di pengelolaan keanekaragaman hayati ini disupport oleh banyak institusi Mas Gio. Ada rekan-rekan dari Universitas Sumatera Utara, kemudian ada Universitas Nasional, UNAS, kemudian ada Institut Pertanian Bogor, IPB, dan juga dari Universitas Indonesia UI. Jadi kita berkolaborasi bareng bagaimana memformulasikan kegiatan reklamasi, konservasi di area pertambangan Martabe ini. Nah, salah satu bentuknya itu tadi mikoriza. Kita ambil fungi yang ada di original di Martabe ini, di sekitaran area tambang emas Martabe, diisolasi, kemudian ditambahkan kembali ke tanaman-tanaman, bibit-bibit tanaman itu. Harapannya nanti memang kembali kesuburannya seperti tanaman sebelum kegiatan pertambangan. Kita on progress untuk itu Mas Gio. Jadi itu salah satu bentuk pengelolaan keanekaragaman hayati di rehabilitasi lahan yang kita lakukan. Tapi memang yang di sisi yang lain itu terkait dengan flora, di fauna juga kita lakukan banyak pemantauan Mas Gio. Kita menggunakan kamera trap dan juga kita ada arboreal bridge. Jadi mau tidak mau kegiatan pertambangan ini akan membuat jalan-jalan akses nih. Nah, dari area-area yang kemudian tidak kita buka lahannya, itu kan masih dalam bentuk original area. Nah, untuk menghubungkan antara area satu ke area yang lain, yang di bawahnya sudah terbentuk jalan, itu kita buatkan arboreal bridge atau jembatan dari pohon ke pohon. Jadi karena kita ada banyak primata begitu ya, dengan jembatan ini harapannya primata dari satu lokasi bisa berpindah ke lokasi yang lain tanpa turun ke tanah. Karena kalau turun ke tanah itu resikonya bisa tertabrak kendaraan atau bisa resiko-resiko yang lain begitu ya. Tapi mereka saat ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dari atas, dari arboreal bridge. Dan alhamdulillahnya kita pasang kamera trap di arboreal bridge itu dan hasilnya cukup menggembirakan Mas. Jadi rekan-rekan primata kita tuh wirawiri lah menggunakan jembatan itu begitu. Memang jadi ya Pak ya, terpantau betul gitu ya, Pak. Dan ada evidence-nya gitu ya. Bukan hanya gimmick dipasang di atas gitu ya, tapi ini memang benar-benar ada berhasil dan bermanfaat begitu untuk proses lalu lintasnya rekan-rekan primata itu. Mungkin itu sedikit gambarannya Mas Gio. Iya, tadi juga sudah sempat disinggung ya Pak untuk fauna sendiri. Tadi ada menggunakan arboreal bridge ya Pak ya namanya. Dan monitoring populasi satwa juga ya Pak ya. Nah, saya juga sempat dengar nih Pak Mahmud, Aginkot Resources menerbitkan buku tentang flora dan fauna ya Pak. Mungkin bisa diulas sedikit Pak Mahmud perjalanan Tin Enviro dalam meringkas upaya-upaya pelestarian flora dan fauna ini sampai mengemasnya dalam bentuk buku Pak. Ya, jadi ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan BAP Mas Gio. Jadi
Kita ini kan membuka lahan di area sekitar Batang Toru begitu ya, dan kita tahu kemarin-kemarin tuh informasi mengenai tanaman apa saja yang tumbuh di Batang Toru ini belum terlalu banyak. Nah dari keinginan itu, kemudian kami bekerja sama dengan USUD, dalam hal ini ada Pak Onrizal juga begitu ya, ahli Sumatera Utara mengenai jenis-jenis tanaman yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kita petakan semua area yang akan dibuka lahannya, itu kita petakan dulu jenis-jenis tanaman yang ada. Kemudian awalnya seperti itu Mas Gio. Kita mempunyai data backup area yang kemudian nanti kita ganggu itu jenis tanamannya apa saja. Tapi hal ini kemudian berkembang. Jadi bukan hanya di area yang kemudian akan kita ganggu saja, tapi kita petakan di semua areanya Martabe Pak Mas Tio. Jadi ada banyak area yang memang tidak akan dibuka, tapi tetap kita koleksi, kita ambil informasinya begitu ya. Jenis tanaman apa saja yang ada di situ kita petakan dari akarnya, jenis akarnya, model akarnya, kemudian batangnya, kemudian daunnya, buahnya begitu ya. Yang kemudian kita bukukan bareng-bareng. Karena jangan sampai informasi itu tidak pernah terdokumentasikan. Jadi ke depan tetap akan menjadi legasi di kita. Ini Mas Gio bukunya begitu ya, Pak ya. Ini jenis-jenis flora ekosistem Batang Toru Tambang Emas Martabe begitu ya. Ada sekitar berapa ratus halaman ini? Ada sekitar 400-an halaman yang isinya adalah foto tadi ya, foto akar, batang, kemudian daun, kemudian buahnya dari jenis-jenis tanaman yang ada di sini. Dan informasinya baik dari taksonominya, kemudian manfaatnya dan sebagainya. Jadi ini adalah buku yang sudah kita produksi, ISBN juga. Jadi dan ini nanti yang akan semoga menjadi legasi begitu ya. Semoga menjadi legasinya Tambang Emas Martabe, dan nanti akan kita juga sosialisasikan dan kita sebarkan kepada institusi pendidikan yang ada di sekitar Tambang Emas Batang Toru. Jadi itulah salah satu bentuk yang bisa kita wariskan sedikit Mas Gio selain ilmu pengetahuan yang lain begitu ya. Kita sedang siapkan nanti beberapa hal terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati ini. Ya nanti mungkin kalau sudah firm, kemudian sudah on progress running begitu ya, 100% running, nah nanti mungkin kita informasikan kembali. Karena sesuatu yang besar nanti akan memberikan impact yang besar juga harapannya nanti. Ya kita tunggu saja Mas. Kita sedang berprogres ya. Surprise-nya nanti. Selain bentuk ini kan hanya buku ya, tapi ada hal-hal lain yang kemudian harapannya akan bisa memberikan legasi yang lebih banyak lagi untuk nanti ilmu pengetahuan dan juga pengelolaan lingkungan yang lebih baik di bidang pertambangan. Baik, berarti sudah mencakup sebagian besar lah kita bilang Pak Muhammad ya untuk jenis-jenis floranya. Betul. Tadi di buku ini. Wah luar biasa sekali. Nah, ini kita sedang progres juga nih anggrek. Ya, jadi kita cukup produktif untuk kemudian menghasilkan legasi-legasi seperti itu Mas. Ya kita tunggu saja. Semoga segera bisa terselesaikan dan juga semoga juga bisa segera disosialisasikan begitu dan bisa dibagikan kepada institusi-institusi pendidikan yang kemudian bisa menjadi bahan studi begitu ya. Kita juga punya area konservasi Mas Gio 57 hektar gitu ya. Kita sedang persiapkan gitu. Ada kita tanam juga kembali beberapa jenis-jenis lokal. Harapannya di 5 tahun ke depan begitu, 5 tahun 6 tahun ke depan ini bisa menjadi hutan pendidikan. Jadi bentuk contoh hutan, kerapatannya bagaimana, tanamannya seperti apa, tapi tidak perlu sampai masuk jauh-jauh ke dalam begitu ya. Ini cukup di main ke Martabe, di sekitaran gerbangnya Martabe sudah bisa lihat contohnya seperti ini. Dilengkapi dengan jogging track, begitu juga dilengkapi dengan informasi jenis-jenis tanamannya. Nanti harapannya seperti itu. Ongoing Mas Gio. Nanti kalau sudah selesai completely gitu ya, nanti kita potong pitanya bareng-bareng gitu. Siap. Thank you. Jadi nggak perlu masuk ke hutan lagi gitu ya Pak. Tidak perlu jauh-jauh begitu. Wah, luar biasa. Mendaki gitu ya Pak. Iya, betul. Sebuah upaya konservasi yang sangat komprehensif ya kawan-kawan Martabe tadi sudah dijabarkan oleh Pak Mahmud.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana semua inisiatif ini dinilai dari kacamata ESG nih Pak Mahmud, dan apa saja penghargaan yang berhasil diraih oleh Aginkot Resources. Tetap di Podatabe. Mahmud, kita sudah sampai ke segmen terakhir nih Pak Mahmud. Gak terasa ya Pak Mahmud, selalu seru dengar Pak Mahmud untuk menjelaskan terkait dengan pekerjaannya gitu Pak Mahmud. Nah Pak Mahmud, semua upaya yang telah Bapak jelaskan tadi tentu menjadi bagian dari kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG ya Pak ya. Nah Pak Mahmud boleh ceritakan nih Pak bagaimana kontribusi nyata Aginkot Resources terhadap ESG itu Pak? Baik. Jadi ESG environmental and social governance begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu juga DNA yang kemudian dibawa dari induk organisasi kita begitu ya, dari Astra ya. Ini menjadi poin yang penting yang juga kita kembangkan saat ini. Kita banyak melakukan inovasi-inovasi ya. Bagaimana kita melakukan pengurangan sampah tadi dengan resource retention facilities sehingga sampah yang dibuang menjadi semakin minimal. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita mengurangi konsumsi air. Dalam hal ini adalah untuk kegiatan produksi. Nah ini juga menjadi concern di kita, which is tambang emas itu adalah tambang air juga, karena dibutuhkan volume air yang cukup besar untuk proses di pabriknya. Ini menjadi tantangan bagi kita, tapi alhamdulillah sampai berproses sampai dengan saat ini dengan baik. Kemudian ada hal-hal yang lain juga yang terkait dengan ESG yang menjadi concern di kita, yaitu tadi energi terbarukan begitu ya. Bauran energi terbarukan ini juga kita semakin meningkat. Kemudian penggunaan energi solar panel yang kemudian tadi sudah kita implementasikan, dan kita teman-teman di project, kemudian teman-teman di operation juga sedang mencari alternatif lain begitu ya. Kalau selama ini kan kita menggunakan solar panel itu di atap semuanya. Nah, kita juga teman-teman sedang berusaha untuk kemudian mengkonsepkan kembali bagaimana apakah ini bisa dilakukan juga seperti floating mechanism, jadi solar panel terapung dan sebagainya. Ini masih dalam proses diskusi begitu ya. Harapannya itu juga nanti dapat terrealisasikan. Nah, kemudian salah satu bentuk ya alhamdulillah Mas Gio begitu ya, sebagai bentuk apresiasi begitu dari pemerintah begitu ya. Saat ini kita kan berada di bawah pengawasan dua institusi. Satu dari SDM, kemudian yang kalau bidang lingkungan juga akan diawasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, alhamdulillah setiap tahun ini kan ada penilaian yang dilakukan oleh dua departemen ini, dan alhamdulillah juga kita bisa mendapatkan hasil yang baik yang menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa diimplementasikan dan benar-benar terbukti dan benar-benar baik begitu Mas Gio. Alhamdulillah untuk GMP kalau di teman-teman SDM ini ada Good Mining Practice penghargaan. Kita satu kali mendapatkan Pratama. Kemudian ini sudah 2 kali kita mendapatkan Aditama. Dan alhamdulillah di tahun kemarin karena Aginkot ini bisa memenangkan 5 kategori, baik pengelolaan lingkungan yang baik, konservasi sumber daya, kemudian kita terkait dengan teknis pertambangan, keselamatan pertambangan. Pada akhirnya tahun kemarin kita bisa mendapatkan predikat best of the best. Which is itu tidak gampang sama sekali. Jadi Mas Gio, mineral ini selalu identik dengan rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun. Ada rekan-rekan dari Newmont, kemudian ada rekan-rekan dari Inco, kemudian teman-teman ini. Ya itulah yang selalu mendapatkan predikat baik, karena memang secara waktu kemudian sudah berproses panjang, kita masih 10 tahun Mas Gio. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan predikat terbaik itu di tahun kemarin. Dan juga di sisi penilaian dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup itu setiap tahun mengadakan program proper atau penilaian peringkat perusahaan dalam kinerja pengelolaan lingkungannya. Nah, setahun kemarin tuh rata-rata memang setiap tahun itu sekitar 3.500 perusahaan Oh, banyak. yang dinilai Mas Gio. Baik perusahaan pertambangan, oil and gas, kemudian perusahaan industri yang lain, hotel, rumah sakit semua dinilai. Dan alhamdulillah kita selama ini kita biru Mas Gio. Biru ya. Biru itu which is taat dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Ya. Tapi alhamdulillah di 2 tahun terakhir kita bisa mendapatkan predikat hijau. Hijau Which is beyond compliance. Belum beyond banget tapi sudah beyond compliance gitu ya. Dan semoga kita bertarung lagi ini untuk tahun ketiga, harapannya di tahun ini kita juga bisa mendapatkan proper hijau. Karena proper hijau ini berdasarkan historical dari tahun 97 sampai dengan sekarang hanya sekitar 8% dari total peserta yang pernah merasakan jadi proper hijau. Nah ini semoga nanti menjadi kita yang tahun ketiga dan nanti semoga setelah 3 kali kita bisa berkompetisi lebih lanjut dan bisa mendapatkan predikat emas. Nanti mohon doanya, mohon kerjasamanya semuanya, karena predikat emas ini hanya 1% dari semua peserta itu yang secara historical bisa mendapatkan posisi predikat proper emas. Ya kita sudah 2 kali proper hijau dan memang harapan kita, usaha kita bagaimana kita nanti kita bisa menuju ke arah emas. Karena apa? Dengan proper emas itu bukan hanya kinerja pengelolaan lingkungannya juga gitu, tapi kinerja pengelolaan yang lain itu benar-benar terbukti. Ini yang perlu menjadi concern kami ya, dan mohon supportnya juga untuk rekan-rekan semuanya. Dan kita berproses bersama begitu untuk mempertahankan tahun ini hijau dan kita perbaiki kembali untuk di tahun-tahun berikutnya. Mungkin gitu Mas Gio. Iya. Jadi dari pihak eksternal juga sebenarnya sudah mengakui ya Pak ya untuk keseriusan dari Aginco Resources untuk menangani lingkungan dan keanekaragaman hayati tadi ya Pak ya. Baik, sebagai penutup nih Pak Mahmud, saya mau tanya nih. Saya ingin Bapak menceritakan komitmen Aginco Resources terkait yang tadi sudah sempat saya mention tentang living in harmony. Silakan, jadi Pak. Ini menjadi konsep bersama begitu ya, konsep yang dirancang begitu oleh manajemen bersama begitu, melihat situasi dan kondisi menyesuaikan yang ada di Martabe begitu ya. Kawasan kegiatan pertambangan dengan di sekitarnya adalah kawasan ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga konsep kita adalah bagaimana kita bisa tetap beroperasional kegiatan pertambangan tapi tidak menafikan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan dan kita juga peka terhadap keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Ini bukan hanya konsep untuk PT Aginco Resources, kita sudah melakukan saat ini begitu ya. Bagaimana kita mengarus utamakan begitu terkait dengan keanekaragaman hayati. Setiap pembukaan lahan kita lakukan dengan sangat hati-hati. Kemudian didiskusikan bersama, bahkan kita juga meminta pendapat dari Biodiversity Advisory Panel begitu ya, terkait dengan rencana-rencana pembukaan lahan yang kita lakukan. Sekaligus pada saat pembukaan lahan itu kita lakukan Enviro akan terlibat 1x24 jam Mas Gio. Jadi untuk memastikan bahwasanya tidak ada gangguan terhadap flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Ini bukan hanya konsep, tapi ini adalah nafas dari kegiatan pengelolaan lingkungan yang kita lakukan. Ini juga nanti mungkin kita ini bukan hanya merasa hidup di set Martabe saja Mas Gio. Jadi bukan hanya di rumah kita sendiri begitu ya, tapi kita juga melihat di beberapa tempat yang lain begitu untuk juga kemudian living in harmony. Saat ini kita sudah support begitu penanaman mangrove di Pantai Pandan sekitar 29 hektar di sana. Harapannya dengan support kita dalam nanti ini ada pekerjaan sekitar 4 tahun. Jadi ketika nanti berhasil tanaman mangrove-nya jadi tambah tinggi-tinggi, kemudian menjadi tambah rapat, harapannya ekosistem yang ada di bawahnya. Jadi ikan-ikan karena mangrove ini adalah nursery ground-nya untuk tempat bertelurnya ikan-ikan yang pada akhirnya nanti kembali ke laut.
Jadi dengan adanya mangrove yang baik, tempat hidup yang baik, nursery ground yang baik, harapannya adalah suplai benih-benih ikan dari area mangrove untuk kemudian ke laut, untuk kemudian bisa besar, bisa tumbuh dan bisa dimanfaatkan nelayan di sekitaran Sibolga dan Tapanuli bagian selatan ini menjadi lebih baik lagi. Di sisi yang lain mungkin sebagai sebuah announcement, kita juga mensupport terkait dengan konservasi penyu. Ya, saat ini kita sedang berprogres untuk pembangunan fasilitas pemijahan untuk penyu-penyu yang biasanya mendarat di kawasan Muara Opu. Ini pantainya Tapanuli Selatan. Dan setiap bulan 9 sampai bulan 12 itu biasanya ada beberapa penyu yang kemudian menepi di area Muara Opu ini, kemudian menyimpan telurnya di pantainya. Ini harapannya dengan support kita, semakin banyak telur-telur penyu yang bisa ditetaskan sehingga lebih banyak tukik yang bisa dihasilkan dan bisa dikembalikan ke alam. Jadi ini yang salah satu bentuk juga kita living in harmony, Mas Gio. Jadi harapannya ya kalau untuk Martabe sih kita bisa sumbangsi yang banyak untuk lingkungan begitu ya. Tapi di sisi yang lain ya ini menunjukkan komitmen kita Agincourt Resources dan semua jajaran manajemen dan semua karyawannya kita komit untuk bagaimana bisa beraktivitas, bisa mendapatkan manfaat, tapi tetap bisa menjaga lingkungan ya di sekitar kawasan kegiatan kita. Itu Mas Gio, sedikit tambahan dari saya. Baik, luar biasa sekali ya kawan-kawan Martabe, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Mahmud tentang living in harmony. Nah, kita tadi sudah dengarkan juga bagaimana komitmen dari living in harmony diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang luar biasa. Kawan-kawan Martabe, tentunya masih akan ada lagi episode-episode menarik. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Agincourt Resources. Serta ikuti kami di Instagram dan LinkedIn untuk informasi inspiratif lainnya. Dengarkan juga episode-episode Podatabe lainnya. Mari ciptakan lingkungan kerja dan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan lestari. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semangat Martabe! Great, 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 Horas!